Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini renungan firman kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dengan judul Pemisahan Domba dan Kambing. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka kata orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah perikop firman Tuhan mengenai penghakiman terakhir. Kita melihat di sini dari ayat 31 sampai ayat 33. Di mana ayat 31 dengan jelas memberitahukan kepada kita tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Dan di ayat 32 dikatakan nanti semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Semua bangsa di sini berarti semua orang di muka bumi dari segala zaman, mulai dari awal sampai akhir. Mereka dikumpulkan, namun ada terjadi pemisahan. Nah, pemisahan sebenarnya terjadi dalam dunia ini, juga terjadi pemisahan, saudara-saudari. Ada orang yang terpelajar, yang tidak. Ada orang bangsawan, ada rakyat jelata. Ada konglomerat atau kalangan melarat. Jadi sebenarnya di bumi ini sudah terjadi pemisahan. Dan kita hidup di dunia ini pun kita memiliki mindset atau kita terpengaruh dalam pemisahan-pemisahan ini, sehingga kita berusaha menjadikan diri kita di kalangan yang baik atau positif. Begitu juga kita terhadap anak-anak kita, keturunan kita. Kita mau mereka menjadi terpelajar, mereka bisa menjadi orang-orang yang terpelajar. Nah, tetapi manusia yang berlomba-lomba dalam pemisahan yang ada di bumi ini tidak menyadari dan tidak menduga akan adanya pemisahan yang jauh lebih bernilai, di mana di perikop yang kita baca tadi dikatakan bahwa sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Di sini artinya sebelum terjadi dipisahkan, gembala memisahkan domba dan kambing. Domba dan kambing itu bersama-sama. Padang rumput terbuka, mereka bersama-sama, tidak dipisahkan. Nah, seperti kita juga hidup di tengah zaman yang kita hidupi ini, di tengah dunia. Orang percaya dan orang tidak percaya itu hidup bersama-sama. Mereka makan, minum, tinggal, kawin, dan berkeluarga. Mereka dan orang percaya maupun yang tidak percaya sama-sama. Seperti kambing dan domba yang sama-sama mencari makan, sama-sama berlarian di padang rumput. Mereka sama, sampai akhirnya tiba waktunya terjadinya pemisahan. Nah, ada yang berbeda atau terjadi pembedaan pada saat terjadi pemisahan itu. Ayat 33 mengatakan, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan sebenarnya menggambarkan orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Sementara sebelah kiri menggambarkan orang-orang yang tidak dikenan oleh Allah. Pemisahan ini begitu pastinya sampai-sampai orang kudus yang paling sedikit jumlahnya di tengah kesesakan kerumunan orang berdosa itu tidak terselip sedikit pun. Demikian pula orang-orang berdosa yang tampaknya paling suci sekalipun tidak akan tersembunyi di antara kerumunan orang benar. Ketika pemisahan ini terjadi, semuanya benar-benar terpisah sesuai apa adanya. Tidak ada yang terselip, tidak ada yang tertutupi. Nah, sekarang kita melihat di bagian 2 dari ayat 34 sampai 46. Di mana saat itu sang raja ini berkata kepada orang-orang yang dipisahkan, yaitu kepada domba dan kepada kambing. Pembicaranya sama. Raja itu mengatakan, kamu sudah memberi aku makan, minum ketika aku kelaparan. Kamu memberi aku tumpangan. Kamu memberi aku pakaian ketika aku telanjang. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalau kita perhatikan kata-kata dari orang-orang yang diletakkan di sebelah kanan atau domba-domba ini, mereka tidak menyadari kalau mereka sudah memberi tumpangan, memberi makan dan minum kepada sang raja itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mereka tidak menyadari itu, karena itu mereka berkata, kapan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau di penjara atau engkau sakit. Mereka tidak sadar, tetapi jawaban dari sang raja itu sungguh sangat tidak terduga. Sang raja mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sini kita melihat ada kambing, ada domba, lalu ada saudara dari sang raja. Siapa yang dimaksud oleh saudaraku, oleh si raja ini atau oleh Yesus Tuhan ini? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 12 ayat 50, dia mengatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu murid-murid Yesus, adalah saudara. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi di sini ketika dikatakan kamu melakukan untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Engkau melakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Sang raja itu berkata saudaraku. Berarti di sini kita melihat bahwa seluruh umat manusia yang dikumpulkan Allah itu ada yang memperlakukan baik kepada saudara-saudara Yesus Kristus, ada yang tidak memperlakukan dengan baik. Saudara-saudara Yesus Kristus adalah murid-murid Yesus yang melakukan kehendak Bapa untuk melayani, menginjili, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita tahu setiap orang yang melayani hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dimaksud dari ayat ini. Tetapi secara luas, memang ayat ini berbicara kepada orang-orang yang papah, yang membutuhkan, yang miskin, yang terpenjara, yang membutuhkan pelayanan. Tetapi secara khusus di sini dikatakan saudaraku yang paling hina oleh si raja ini. Jadi oleh sebab itu saudara-saudari, di sini kita melihat bagaimanakah perilaku kita, bagaimanakah sikap kita
bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara Yesus Kristus. Terlebih lagi saudara seiman atau hamba-hambanya yang dipilih untuk melayani. Memang dalam hidup ini ada orang yang dikarunia Tuhan untuk memberi, dia memberi. Ada yang dikarunia Tuhan untuk menerima. Jadi kita saling menolong, saling membantu. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kenapa dia bisa memberi? Karena Tuhan memberi dia lebih, sehingga dia bisa memberi. Nah, disitulah ketika orang diberi lebih, dia dituntut lebih. Ketika dia diberi lebih, tetapi dia menyimpan sendiri, dia tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan, maka di situ Tuhan meminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, biarlah melalui renungan ini, firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, melayani mereka, terlebih saudara-saudara Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.